Oke, halo semua. Di sini aku bakal bahas TPS-PU tryout 1 yang kemarin. Aku mengambil 5 soal yang kalian paling jarang yang benar. Ya, jadi ini 5 soal tersusah menurut kalian. Soalnya itu sih gak banyak yang benar. Banyak yang salah. Oke, untuk yang nomor 2. Pernyataan yang paling tidak benar adalah, jadi teks yang pertama tuh teks yang ini loh, yang pandemi COVID memicu resesi ekonomi, yang Shopee itu. Oke, kita tinjau satu-satu pilihannya. Yang pertama, A. Konsumsi rumah tangga naik 4,04% walaupun ekonomi Indonesia minus. Ini ada di paragraf pertama. Yang mana ya? Oh enggak, ada di paragraf keempat nih, 4,04. Konsumsi rumah tangga terkontraksi 4,04% YoY, ini year on year, dan menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh minus 3,49%. Mungkin di sini kalian bingung, terkontraksi itu apaan sih? Artinya, nah, tapi kita bisa logika aja karena kalimat yang mengikuti itu kayak gini, menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh minus 3,49%. Kalau gitu ya di logika aja berarti terkontraksi itu artinya turun, bukan naik. Oke, jadi nomor 2 ini jawabannya A. Tapi biar kita lebih yakin, kita harus ngecek untuk yang pilihan B, C, D, dan E. Bentar, kita lingkarin dulu yang A. Oke, untuk yang B. Dibandingkan dengan tahun lalu, Harbolnas 2020 mencatatkan peningkatan kunjungan pengguna Shopee hingga 8 kali lipat. Ini ada di paragraf pertama. Mana ya? Ini. Catatan kunjungan pengguna ke Shopee tersebut meningkat hingga 8 kali lipat dibandingkan dengan Harbolnas 1212 pada 2019. Oke, yang B ini sesuai dengan pernyataan ini. Kan pada 2019, yang ini tahun lalu dari 2020 itu 2019, berarti benar. Oke, yang C, dalam 24 menit pertama, rata-rata Shopee menjual 1 juta produk dalam 2 menit. Oke, kita perlu menganalisis yang C ini. Ini ada di sini nih. E-commerce ini pun berhasil menjual 12 juta produk dalam 24 menit pertama. Berarti rata-ratanya kan 12 per 24. 12 per 24 itu setengah. Setengah juta produk per menit. Oke, kalau kayak gitu dalam 2 menit berarti dia 1 juta produk. Oke, berarti yang C benar. Terus kita harus lihat pilihan yang D. Setelah pandemi kurang dari seperempat masyarakat yang berniat untuk berbelanja di toko offline. Oke, ini ada di paragraf ketiga. Sebaliknya, hanya 24% yang berencana berbelanja di toko fisik usai pagebluk. Nah, seperempat sendiri di sini itu sama aja 25%. Seperempat itu sama kayak 25%. Nah, karena yang diketahui di teks hanya 24%, maka D benar ya, karena kurang dari 25%. Yang E, digitalisasi ekonomi dapat mengembalikan ekonomi Indonesia usai resesi dengan lebih cepat. Ini ada di paragraf kelima. Nah, semakin menjadi penting bagi pemerintah mengakselerasi digitalisasi ekonomi untuk menggenjot lagi ekonomi domestik. Dengan begitu, peluang pembalikan ekonomi usai resesi bisa semakin cepat. Oke, yang E udah sesuai sama yang paragraf terakhir, jadi yang E benar. Kalau gitu B, C, D, E benar, yang A yang salah. Jawabannya yang A. Oke, next nomor 3. Apa yang mungkin terjadi jika tidak terjadi pandemi COVID-19? Oke, untuk yang ini banyak banget yang salah. Ini kayaknya menjadi soal tersusah di tryout ini. Tapi menurutku enggak sih. Ini cuma perlu logika matematika. Oke, kita tinjau pilihannya. Yang pertama, jumlah konsumen yang berbelanja melalui media sosial tidak meningkat jadi 3%. Oke, ini berarti ada di paragraf ketiga. Namun, setelah pandemi meningkat jadi 3% yang akan melakukannya. Berarti, kalau ada pandemi, sesuai di teks ya, jika ada pandemi, maka dia meningkat 3%. Meningkat 3%. Untuk yang B, tidak akan memicu resesi ekonomi, memicu. Oke, paragraf pertama, pandemi COVID yang memicu resesi ekonomi. Berarti, bentar. Pandemi, kok gini ya?
Oke. Jadi pandemi memicu resesi ekonomi. Resesi. Untuk yang C, minat masyarakat akan surut ketika mengikuti Harbolnas 2020. Ini ada di lanjutannya memicu resesi ekonomi. Berarti sama aja pandemi tidak menyurutkan minat. Berarti minat tidak surut. Untuk yang D, Shopee tidak akan mencetak rekor penjualan tertinggi di 1 juta produk dalam 1 menit. Ini lanjutannya si B sama C. Memicu resesi ekonomi ternyata tidak menyurutkan minat masyarakat mengikuti Harbolnas. Hal ini terlihat bla 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 bla. Rekor penjualan tertinggi di 1 juta produk terjual dalam 1 menit. Jadi ya sama aja, meskipun ada pandemi dia tetap rekor. Oke, keempat pilihan ini bentuknya kalau dimasukkan atau diaplikasikan ke logika matematika itu bentuknya jika P maka Q. Nah, kalian harus ingat atau ya harus paham juga, jika P maka Q itu negasinya jika tidak Q maka tidak P. Nah, kenapa sih negasinya atau P jika P maka Q ini gak ekuivalen sama jika P maka jika Q? Ini enggak ya, dia enggak ekuivalen sama ini. Nah, jadi contohnya aja untuk yang B ini ya. Jika pandemi maka memicu resesi. Nah, kalau jika tidak pandemi, apakah kalian udah yakin kalau dia nggak bakal memicu resesi? Kan nggak mungkin juga kan. Jadi hal-hal yang memicu resesi itu bukan pandemi aja, tapi bisa hal-hal yang lain. Tapi kalau tidak memicu resesi, bisa dipastikan tidak terjadinya pandemi. Oke, jadi ini modus apa ya? Ya pokoknya rumusnya. Jika P maka Q ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Oke, yang diketahuin ini apa yang paling mungkin terjadi jika tidak terjadi pandemi COVID-19? Karena pandemi ini P, berarti jika tidak P, maka apa yang dapat disimpulkan? Tidak ada. Jadi jawabannya adalah E, semua pilihan salah. Karena tadi aku sudah bilang jika tidak P maka tidak Q. Ini salah. Oke, next yang nomor 12. Nomor 12 ini untuk teks yang kedua. Ini ternyata banyak juga yang salah. Oke. Nomor 12. Apabila peningkatan kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2015 tidak melonjak tinggi, maka manakah dari pilihan tersebut yang paling mungkin? Oke, berarti kita lihat paragraf yang pertama. Peningkatan kasus narkoba di tahun 2015 diakibatkan peningkatan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Yang ya persennya segini. Berarti penyebab peningkatan kasus itu ini, sabu-sabu dan ekstasi yang meningkat. Jadi jika sabu-sabunya meningkat, lalu dan ya pakai dan ekstasi meningkat, maka kasus narkoba di tahun 2015 meningkat. Oke, ini bentuknya seperti jika P maka Q, bukan seperti lagi, memang jika P maka Q. Nah, yang diketahui di sini adalah jika pada tahun 2015 tidak melonjak, maka jika Q, apa yang bisa dapat disimpulkan? Sesuai dengan bahasan yang barusan aku bahas, jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Berarti jawabannya adalah yang tidak P. Nah, P sendiri bentuknya R dan S. Oke. Negasi dari R dan S itu negasi R atau negasi S. Begitupun juga dengan sebaliknya.
negasi dari R atau S itu ekuivalen dengan negasi R dan negasi S. Jadi tinggal merubah dan ataunya. Oke, karena P ini bentuknya seperti ini, berarti negasi dari P adalah negasi R dan S atau ekuivalen dengan negasi R atau negasi S. Berarti syabunya tidak meningkat. Syabu tidak meningkat sebesar 350%, meningkat bla 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 bla, atau ekstasi tidak meningkat. Oke, kalau gitu kita lihat aja dari pilihannya. Oke, ADE udah pasti salah, berarti tinggal B sama C. Kita teliti lagi untuk yang B. Peningkatan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Oke, ini masih pakai dan, padahal harusnya pakai yang atau. Coba yang C, narkoba jenis sabu-sabu atau ekstasi. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, next nomor 15. Oke, 15 sama 16 ini soal hitung-hitungan yang masuk di PU, tapi masih tergolong lebih gampang daripada yang PK kok. Cuman ternyata masih banyak yang salah guys, tapi nggak apa-apa. Oke, kita hitung. Probabilitas satria itu aku tulis PS aja. Berarti PS sama dengan 2 kali dari Vania, berarti 2 kali PV. Sedangkan probabilitas Vania, PV, sama dengan 3 kalinya si Yasha. 2 kali PV ini sama aja 2 kali 3 kali PY. Karena PV sama dengan 3 kali PY, jadi diganti aja, sama dengan 6 PY. Oke, karena yang namanya peluang, total semua kemungkinannya adalah 1, dan ini semua kemungkinannya kalau nggak Satria menang, Vania menang, ya Yasha menang. Berarti PS ditambah PV ditambah PY sama dengan 1. PS kita ubah semua ke PY aja biar gampang. 6 PY plus PV sama dengan 3 PY ditambah PY sama dengan 1. Berarti 10 PY sama dengan 1, maka PY-nya 0,1. Kalau PY-nya 0,1, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah probabilitas satria alias PS. PS sendiri sama dengan 6 kali PY, berarti sama aja 0,6. Oke, jawabannya D. Oke, next nomor 16. Dalam suatu kota terdapat 5 bola merah, 3 bola kuning, dan 2 bola putih. Kenapa ini ke atas terus? Atmo akan mengambil 2 bola dari kotak tersebut tanpa pengembalian. Manakah dari pilihan di bawah ini yang paling mungkin terambil oleh Atmo? Oke, untuk soal seperti ini kita harus meninjau satu-satu pilihan A, B, C, D, dan E. Oke, pertama kita cari yang A dulu. Atmo mengambil 2 buah bola merah. Berarti peluangnya dari 5 bola merah diambil 2 bola merah. Per semestanya total bolanya 10, diambil 2. Oh ya, bentuk kayak gini itu maksudnya kombinasi. Jadi misal aku punya N kombinasi R, itu kalian bisa tulis seperti ini. N kombinasi R, gitu. Bisa juga ada yang nulisnya kayak gini nih. Tapi saya sih lebih suka yang ini. Oke, 5 kombinasi 2 per 10 kombinasi 2 sama dengan 10 per 10 kombinasi 2. Yang penyebutnya ini bakal aku hitung belakangan, karena biar gampang aja, lihat aja nanti. Oke, sekarang yang 2 kuning. 2 kuning berarti diambil dari 3 per semestanya tetap sama, 10 kombinasi 2. Berarti 3 per 10 kombinasi 2.
Untuk yang C, 1 merah dan 1 putih. Berarti dari 5 bola merah diambil 1, dari 2 bola putih diambil 1. Per 10 kombinasi 2. Berarti ini hasilnya 10 per 10 kombinasi 2. Untuk yang D, pasti ada 1 putih. Oke, sekarang berarti kita harus mengambil yang 1 putih. Putihnya diambil dulu 1. Berarti dari 2 bola putih diambil dulu 1 bola. Kan awalnya ada 10 bola. Karena udah diambil 1, berarti sisa 9 bola. Nah, 9 bola ini bakal diambil 1 lagi. Tapi kita gak peduli mau warnanya merah, mau kuning, mau putih, terserah. Karena kita sudah ada 1 putih. Berarti 9 kombinasi 1 per 10 kombinasi 2. Sama dengan 18 per 10 kombinasi 2. Oke, terakhir yang E. 1 merah dan 1 kuning. 1 merah, 5 kombinasi 1, 1 kuning, 3 kombinasi 1, per 10 kombinasi 2. Sama dengan 15 per 10 kombinasi 2. Yang ditanya adalah, manakah dari pilihan di bawah ini yang paling mungkin terambil oleh Atmo? Berarti yang pilihannya paling besar. Nah, berarti kita tinggal lihat aja dari A, B, C, D, dan E, manakah yang paling besar. Karena penyebutnya sudah sama semua, nah ini triknya ya. Kalian gak usah ngitung yang bawah, gak usah disederhanain, karena yang bawah tuh biasanya sama semua. Jadi kita cuma merhatiin pembilangnya. Nah, yang paling besar adalah yang 18, yang D. Berarti jawabannya yang D. Oke, sekian pembahasan PU untuk 5 soal yang menurut data paling sulit atau yang paling banyak tidak benarnya. Jangan lupa buat ikut TO selanjutnya. Oke, cek terus ya, ini Lembaga Pendidikan IRIT untuk info tryout habis gini. Oke, terima kasih.